Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah pertanyaan, bagaimana hukumnya kita sembahyang sambil bersandar? Bagaimana hukumnya kita sembahyang sambil bersandar? Bersandar. Nah, jawabannya begini. Hukum sholat sambil bersandar ini mencakup dua pembahasan, yaitu yang pertama bersandar ketika kita sedang sembahyang fardu, dan yang kedua bersandar ketika kita sedang sembahyang sunat. Karena dalam hal kewajiban berdiri keduanya memiliki hukum yang berbeda. Dalam sholat fardu berdiri hukumnya wajib, sedangkan dalam salat sunat itu tidak wajib untuk berdiri. Nah, artinya ketika kita sembahyang sunat itu boleh saja tidak berdiri, tapi kalau sembahyang fardu itu wajib berdiri. Nah, pembahasan yang pertama, hukum salat sembahyang atau salat fardu sambil bersandar. Semua ulama itu sepakat bahwasanya bagi orang yang memiliki uzur sehingga membuatnya tak mampu untuk berdiri, jika ia tidak bersandar ketika sholat, maka diperbolehkan sembahyang sambil bersandar. Jadi ini hukum untuk sembahyang fardu. Arti sembahyang fardu ini adalah sembahyang yang kita lakukan di dalam 5 waktu. Itu namanya sembahyang fardu. Jadi ketika kita sembahyang fardu, maka kita boleh untuk tidak berdiri jika kita memiliki uzur. Nah, artinya sepakat bahwasanya ulama, apabila kita memiliki uzur, arti uzur ini kita memiliki suatu kesulitan ketika kita berdiri. Nah, maka uzur ini kita memiliki kesulitan ketika kita berdiri, maka kita boleh tidak berdiri, artinya boleh kita bersandar. Nah, permasalahannya ini yang diperselisihkan di antara ulama itu adalah ketika orang tersebut tidak memiliki uzur. Nah, ketika orang itu tidak memiliki suatu kesulitan untuk berdiri, maka ini ulama memiliki beberapa pendapat. Yang pertama, menurut pendapat mazhab Hanafi, mazhab Maliki, Hambali, dan satu pendapat dalam mazhab Syafi'i, apabila seseorang sembahyang atau salat sambil bersandar dengan tongkat atau benda-benda lain yang sekiranya orang tersebut akan rubuh jatuh apabila benda itu diambil, maka sembahyangnya dihukumi tidak sah. Nah, artinya ketika dia bersandar kepada suatu tongkat atau misalnya dengan yang lainnya atau di suatu dinding atau tongkat, ketika tongkat itu atau dinding itu dihilangkan, maka dia itu akan rubuh, akan jatuh. Nah, maka ini ulama menyatakan bahwasanya salat sembahyangnya itu tidak sah. Nah, alasannya kenapa? Alasannya sebab salah satu kewajiban dalam salat adalah berdiri. Artinya kita suatu kewajiban di dalam salat itu adalah berdiri. Sedangkan orang yang salat dengan cara seperti itu tidak dianggap berdiri. Nah, jadi orang yang bersandar itu tidak dianggap berdiri, jadi ia tidak melakukan salah satu kewajiban sembahyang, maka ia dinyatakan bahwa dia tidak melakukan sesuatu kewajiban sembahyang, karena itu salatnya dihukumi tidak sah. Nah, sedangkan jika benda yang dibuat bersandar tadi diambil, seandainya benda yang buat dia untuk bersandar seperti tongkat atau benda lainnya tadi diambil, orang tersebut tidak jatuh, tidak gugur atau tidak rubuh atau tidak jatuh,
maka sholatnya dihukumi sah. Nah, apabila diambil tongkatnya itu dia tetap berdiri, tidak rubuh, tidak jatuh, maka dia dihukumi sholatnya sah. Namun tetap saja hal tersebut hukumnya makruh. Namun tetap makruh hukumnya ketika dia bersandar ke benda itu. Nah, sebab sembahyang atau salat sambil bersandar merupakan sikap su'ul adab. Nah, su'ul adab artinya tidak sopan. Nah, padahal ia sedang mengerjakan salat yang berarti bermunajat kepada Allah. Nah, dia hukumnya tidak sah atau makruh karena dia bahwasanya dia sembahyang itu soal adab dengan Allah, soal adab dengan sang pencipta, maka dimakruhkan. Tapi ini dengan catatan bahwa seandainya diambil benda untuk dia bersandar, itu dia tidak jatuh atau tidak rubuh. Menurut pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, salat yang dikerjakan sambil bersandar, ini pendapat yang kedua. Menurut pendapat yang muktamad, artinya muktamad ulama dalam mazhab Syafi'i, salat yang dikerjakan sambil bersandar, baik orang tersebut akan rubuh ketika sandarannya diambil atau tidak, hukumnya sah saja. Menurut mazhab muktamad dalam mazhab Syafi'i, namun tetap makruh. Alasannya meskipun seumpama sandarannya diambil, orang tersebut akan jatuh. Dalam keadaan seperti itu tetap saja orang tersebut dianggap berdiri. Nah, sebab kenyataannya ia berdiri, sedangkan kemungkinan akan jatuh itu belum terjadi. Artinya dia tetap dihukumi sah saja. Ini menurut mazhab muktamad dalam mazhab Syafi'i. Nah, pendapatnya muktamad dalam mazhab Syafi'i, artinya dia tetap, sekalipun dia itu jatuh tongkatnya atau tidak, tongkatnya tetap dia dihukumi sah, tapi makruh tadi. Yang kedua, tadi kan pembahasan tentang sembahyang fardu. Jadi bagaimana pulang ketika kita berdiri dalam sembahyang sunat? Nah, bersandar maksudnya adalah bersandar di dalam sembahyang sunat. Nah, Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' menjelaskan bahwa para ulama telah sepakat bahwasanya mengerjakan sholat sunat sambil bersandar itu hukumnya diperbolehkan. Jadi boleh saja kita melakukan sholat sunat sambil bersandar, kecuali menurut pendapat Imam Ibnu Syirin yang memakruhkannya. Sedangkan Imam menyatakan bahwa orang yang sholat sunat sambil bersandar, maka pahala ia dapatkan akan berkurang, tidak sama dengan orang yang berdiri tanpa bersandar. Artinya ketika dia bersandar dalam sembahyang sunat, maka pahalanya pun juga tidak sebanyak orang yang berdiri sempurna. Nah, kesimpulannya dari uraian di atas itu kita ambil kesimpulan bahwa ketika sholat, baik sholat itu sholat fardu ataupun sholat sunat, sebaiknya kita tidak bersandar. Karena apa? Karena agar kita terhindar daripada perselisihan pendapat ulama mengenai keabsahan sholat dan kemakruhan sholat sambil bersandar. Nah, jadi kita jangan bersandar sembahyang. Karena apa? Karena kita terhindar daripada perselisihan pendapat ulama mengenai kesahan salat dan kemakruhan salat sambil bersandar. Nah, jadi mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Salah dan khilaf.